Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Fitriani dan dua rekan saya, Dedi Rahman dan Selvia Nur Aida. Nah, video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Business Analysis Big Data and Visualization dari dosen pengampu Ibu Hasnita, SSI, MSI. Nah, adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas di sini, yang pertama, decision tree, dan yang kedua, data mining. Baik, pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya. Pengertian decision tree. Secara konsep, decision tree adalah salah satu dari teknik decision analysis, dan tree sendiri pertama kali diperkenalkan pada tahun 1960-an oleh Fredkin. Trees atau digital tree berasal dari kata retrieval yang artinya yaitu pengambilan kembali sesuai dengan fungsinya. Secara etimologi, kata ini diucapkan sebagai tree dan meskipun mirip dengan penggunaan kata tree, tetapi hal ini bertujuan untuk membedakannya dari general tree. Decision tree ini merupakan salah satu metode klasifikasi. Pada text meaning, klasifikasi adalah proses penemuan kembali kumpulan pola atau fungsi-fungsi yang mendeskripsikan dan memisahkan kelas data satu dengan yang lainnya. Dan untuk mendapatkan digunakannya untuk memprediksi data yang belum memiliki kelas data tertentu. Decision tree adalah sebuah struktur pohon di mana setiap node pohon mempresentasikan atribut yang telah diujinya dan setiap cabangnya merupakan suatu pembagian hasil uji dan node daun mempresentasikan kelompok kelas tertentu. Kemudian yang kedua yaitu kelebihan decision tree. Di sini ada beberapa kelebihan dari decision tree. Yang pertama, daerah pengambilan keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global dapat diubah menjadi lebih simpel dan spesifik. Kemudian yang kedua, eliminasi perhitungan-perhitungan yang tidak diperlukan karena ketidak menggunakannya metode pohon keputusan, maka sampel diuji hanya berdasarkan kriteria atau kelas tertentu. Dan yang ketiga, fleksibel untuk memilih fitur dari internal node yang berbeda. Fitur yang terpilihkan membedakan suatu kriteria dibandingkan kriteria yang lain dalam node yang sama. Kefleksibelan metode pohon keputusan ini meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan jika dibandingkan ketika menggunakan metode perhitungan satu tahap yang lebih konvensional. Selanjutnya yang keempat, data analisis multivariat dengan kriteria dan kelas yang jumlahnya sangat banyak. Seorang penguji biasa perlu untuk mengestimasikan baik itu distribusi dimensi tinggi atau parameter tertentu dari distribusi kelas tersebut. Metode pohon keputusan dapat menghindari munculnya permasalahan ini dengan menggunakan kriteria yang jumlahnya lebih sedikit daripada setiap node internal tanpa banyak mengurangi kualitas keputusan yang telah dihasilkan. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu kekurangan decision tree. Di sini ada beberapa kekurangan dari decision tree. Yang pertama, terjadi overlap terutama ketika kelas-kelas dan kriteria yang digunakannya jumlahnya sangat banyak, dan hal tersebut juga dapat menyebabkan meningkatnya waktu pengambilan keputusan dan jumlah memori yang telah diperlukan. Kemudian yang kedua, pengakumulasian jumlah error dari setiap tingkat dalam sebuah pohon keputusan yang besar. Yang ketiga, keputusan dalam desain pohon keputusan yang optimal. Dan yang keempat, hasil kualitas keputusan yang didapatkan dari metode pohon keputusan tersebut sangat tergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain.
Kemudian materi yang keempat yaitu penerapan decision tree dalam suatu kasus. Pohon keputusan digunakan untuk memodelkan persoalan yang terdiri dari serangkaian keputusan yang mengarah ke solusi. Tiap simpul dalam menyatakan keputusan, sedangkan daun menyatakan solusi. Pohon adalah graf tak berarah berhubung yang tidak mengandung sirkuit. Dan di sini ada gambar grafiknya. Gambar grafik tersebut digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi visual dari grafik tersebut adalah dengan menyatakan objek sebagai noktah atau simpul, sedangkan hubungan antar objek sebagai garis atau sisi. Sisi pada grafik dapat mempunyai orientasi arah. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum grafik dibedakan atas dua jenis. Yang pertama, grafik tak berarah, grafik yang isinya tidak mempunyai orientasi arah. Dan yang kedua, grafik berarah, yaitu grafik yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Baik, materi selanjutnya yaitu data mining. Adapun pengertian data mining adalah metode dalam ilmu komputer yang biasa digunakan dalam proses pencarian knowledge atau pengetahuan. Tahapan di dalamnya berguna untuk mencari pola-pola tertentu dari data yang ada pada database. Biasanya metode ini banyak ditemukan pada bidang machine learning dan statistika. Pada awalnya, metode penambangan data dikembangkan karena kompleksitas kerja komputer yang semakin meningkat. Namun disinilah keuntungan adanya data mining adalah proses pengumpulan dan seleksi data yang lebih praktis. Pengertian data mining menurut para ahli sebagai definisi lain. Ada beberapa pengertian data mining menurut para ahli yang juga patut dipelajari, yaitu yang pertama dari LaRose 2006 mengartikan data mining adalah sebuah proses menemukan sesuatu bermakna dengan memilah data melalui repositori dengan bantuan teknologi sosialisasi pola, statistik, serta matematika. Selanjutnya Berry, menurut beliau data mining adalah sebuah aktivitas analisa data yang memiliki jumlah besar demi menemukan pola atau pattern dan aturan rule yang berguna. Selanjutnya dari Pramudiono 2006 menyampaikan bahwa data mining adalah proses analisa yang dilakukan secara otomatis pada data yang kompleks dan berjumlah besar untuk memperoleh sebuah pola atau kecenderungan yang umumnya tidak disadari. Adapun perbedaan data warehouse dan data mining yaitu tidak sedikit orang yang belum mengetahui apa perbedaan data warehouse dan data mining. Dari segi namanya, data mining adalah gabungan dari dua kata bahasa Inggris, yaitu data yang berarti data dan mining yang berarti menambang. Dengan kata lain, data mining adalah sebuah proses menambang data, sedangkan data warehouse adalah sebuah gudang atau tempat penyimpanan data. Selain perbedaan data warehouse dan data mining, keduanya memiliki kesamaan, pemakaian kata yang ditujukan untuk menggambarkan sebuah proses. Namun data warehouse berarti pengumpulan data. Terlepas dari perbedaan data warehouse dan data mining, keduanya masih saling berkaitan. Proses penambangan data membutuhkan data warehouse untuk mengambil data yang akan diolah dan diamati polanya. Selanjutnya yaitu metode data mining. Adalah cara yang diterapkan namun perlu disesuaikan dengan tujuan penggunaannya. Ada beberapa pembagian metode data mining berikut yang bisa diketahui, yaitu yang pertama, classification. Klasifikasi dalam mining adalah sebuah proses menemukan definisi kesamaan karakteristik dalam suatu kelompok atau kelas. Klasifikasi data mining menjadi salah satu metode yang paling umum untuk digunakan. Metode ini dilakukan bertujuan untuk memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya belum diketahui. Selanjutnya, association. Metode data mining yang kedua adalah market basket analysis, analisa keranjang pasar atau association. Berhubungan dengan pemasaran, metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi produk yang sering dibeli bersamaan oleh pelanggan. Selanjutnya, clustering. Clustering data mining adalah nama lain untuk metode segmentation. Tujuan dari segmentasi pada metode data mining ini adalah mengelompokkan suatu kelas
ke dalam beberapa segmen berdasarkan atribut yang ditentukan. Penentuan atribut harus sesuai kesamaan yang dimiliki beberapa kelas tadi. Regression atau metode keempat dari data mining adalah regression. Metode yang satu ini sedikit mirip dengan klasifikasi data mining. Bedanya regresi merupakan metode yang bertujuan untuk mencari pola nilai numerik, bukan kelas. Hasil dari metode regression adalah sebuah fungsi sebagai penentu hasil yang didasarkan nilai dari input. Selanjutnya, forecasting adalah metode yang digunakan untuk memprediksi nilai yang akan dicapai pada suatu periode. Dengan menggunakan teknik ini, noise data dan nilai pada periode sebelumnya dijadikan dasar bahan prediksi. Sequencing adalah sebuah urutan peristiwa. Tidak jauh dari namanya, metode sequence analysis berfungsi untuk mencari sebuah pola pada serangkaian kejadian atau sequence. Contoh sederhananya adalah kehidupan sehari-hari adalah ketika makan. Rangkaian yang umum dilakukan adalah mengambil piring, sendok dan garpu, kemudian baru mengambil lauk pauk. Pola seperti itulah yang berusaha dicari tahu melalui sequencing. Dan yang terakhir yaitu deskriptif. Metode data mining yang satu ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai data-data yang masuk dalam pengamatan. Hasil akhirnya adalah mengetahui perilaku dari data itu sendiri. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Sylvia Nuraida. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan data mining. Ada beberapa tahapan data mining. Yang pertama yaitu pembersihan data atau disebut dengan data cleaning. Dalam tahapan data mining, sebelum diproses dan dibentuk menjadi sebuah knowledge, data yang ada harus dibersihkan terlebih dahulu. Jika ada yang mengandung error, maka data-data tersebut harus dibuang, sehingga tersisa data yang bagus untuk diolah dalam tahapan selanjutnya. Yang kedua yaitu integrasi data. Data integration. Langkah kedua dalam tahapan data mining adalah integrasi data. Setelah menemukan batu-batu yang cocok, selanjutnya penambang akan memulai kombinasi untuk dijadikan batangan emas atau bentuk emas lainnya. Dalam data mining, data yang berhasil dibersihkan juga akan diintegrasikan. Yang ketiga yaitu transport. Seperti bentuk emas yang berbeda-beda, maka proses pembentukannya juga akan berbeda. Begitu juga dengan data. Dalam tahap transformasi, data akan dipilih dan diubah formatnya agar sesuai dengan teknik atau metode yang dipakai. Pada tahap ini pula, kualitas data mining akan terlihat. Keempat yaitu data mining. Tahapan data mining selanjutnya dalam proses penambangan data itu sendiri. Perlu penentuan metode penambangannya tepat. Kelima yaitu evaluasi pola. After evaluation, setelah selesai melakukan proses data mining, pola-pola yang dihasilkan dari proses tersebut perlu untuk dievaluasi. Tujuannya dari dilakukan evaluasi adalah untuk menguji hipotesis awal. Setelah teruji, data biasa dipresentasikan kepada pengguna. Selanjutnya itu contoh data mining perusahaan. Sebuah perusahaan terdiri dari berbagai macam divisi. Salah satunya adalah pemasaran produk. Pola-pola yang dihasilkan dari proses data mining bisa membantu mereka untuk mengidentifikasi karakteristik pembeli. Setelah mengetahui bagaimana pola konsumen, maka akan lebih mudah dalam mendesain promosi dan pengembangan produk. Selain itu, data mining adalah metode yang bisa membantu satu industri dalam memprediksi perilaku konsumen. Seperti yang kita tahu, perilaku konsumen adalah segala tindakan konsumen terhadap suatu perusahaan atau produk. Dengan algoritma data mining akan lebih mudah bagi perusahaan untuk memantau dan mengamati kebiasaan perilaku yang dilakukan oleh seorang pelanggan, sehingga kedepannya perusahaan bisa menyusun strategi yang lebih efektif dan mudah. Terakhir yaitu manfaat data mining. Yang pertama yaitu mengetahui tren, kedua metode untuk memprediksi keputusan bisnis dalam masa depan. Mengetahui produk yang dibeli bersamaan, keempat mengamati perilaku konsumen, 5 model sebagai saran penyusunan strategi peningkatan penjualan. Dapat disimpulkan pada semua materi kami yaitu data mining adalah sebuah metode yang bisa difungsikan oleh beberapa orang dengan latar belakang bidang yang berbeda. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.